Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Nanda Mulut dari kelompok 6 akan membahas materi desain penyusunan modul ajar. Dan di sini saya akan membahas 2 poin pertama tentang pengertian modul ajar dan prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Di sini saya akan membahas pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian modul ajar. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang berisi materi, metode, dan penilaian yang disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Modul ajar berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan juga sebagai bahan belajar mandiri bagi para peserta didik. Nah, di poin kedua ada pembahasan tentang prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, prinsip modul ajar yaitu harus relevan atau sesuai standar kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang berlaku. Yang kedua, sistematis. Susunan bab dan pasal harus berurutan, logis, dan saling berkaitan dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Yang ketiga, operasional, yaitu bahasa yang digunakan itu jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Langkah-langkah kegiatan harus praktis, bisa langsung diterapkan. Yang keempat, menarik. Desain tampilan, ilustrasi, dan variasi metode dapat membangkitkan minat belajar para siswa. Yang kelima, mandiri. Memungkinkan siswa untuk belajar mandiri tanpa terlalu banyak bergantung pada guru. Yang keenam yaitu menekankan pada proses. Modul tidak hanya berisi teori, tapi juga menuntut aktivitas dan keterlibatan siswa secara langsung. Oke, baik, kita lanjut pada poin C, yaitu struktur atau komponen modul ajar. Nah, secara umum desain modul ajar terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Komponen awal atau identitas. Komponen awal di sini memiliki beberapa poin, diantaranya 1. Judul modul atau nama materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, identitas modul atau nama penyusun. Yang ketiga, satuan pendidikan atau mata pelajaran. Yang keempat, kelas atau semester. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi yang diharapkan atau tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu komponen isi. Nah, pada komponen isi di sini juga memiliki beberapa poin. Di antaranya 1. Peta konsep atau skema. Nah, peta konsep atau skema sini gambaran umum materi agar siswa paham kerangkanya. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran atau uraian materi yang ringkas, jelas, dan lengkap. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh dan ilustrasi. Yang keempat, rangkuman. Yang kelima, kegiatan. Yang kelima, kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah belajar yang memuat pendekatan strategi dan metode. Kemudian yang keenam, tugas-tugas atau latihan yang harus dikerjakan. Kita lanjut pada komponen yang terakhir, yaitu komponen penutup. Nah, komponen penutup juga di sini memiliki beberapa poin. Di antaranya poin pertama, penilaian atau asesmen, instrumen, tes atau unjuk kerja. Kemudian yang kedua, kunci jawaban atau rubrik penilaian. Yang ketiga, media dan sumber belajar, alat atau bahan yang digunakan. Yang keempat, daftar buku, referensi, website, dan lain-lain. Yang kelima, lampiran-lampiran, lembar kerja peserta didik atau juga disebut LKPD. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Langkah-langkah penyusunan modul ajar. Berikut adalah alur atau desain proses pembuatannya. Tahap 1, analisis kurikulum dan kompetensi. 1. Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau biasa sering disebut KD atau capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, merancang KD menjadi indikator-indikator yang terukur. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran yang
spesifik. Tahap kedua, merumuskan materi pokok. Yang pertama, mengumpulkan materi yang relevan dengan indikator. Yang kedua, memilah dan memilih materi yang paling esensial atau penting. Yang ketiga, menyusun urutan materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Tahap ketiga, menentukan strategi pembelajaran. 1. Memilih model pembelajaran yang cocok. Misalnya problem basic learning, discovery learning, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, atau praktek. Yang ketiga, merancang kegiatan siswa yang aktif. Tahap keempat, merancang sistem penilaian. Yang pertama, menentukan teknik penilaian, teknik tes tulisan, tertulis, atau tes kinerja. Yang kedua, membentuk instrumen soal atau lembar observasi. Yang ketiga, menentukan kriteria ketuntasan atau KKM. Tahap kelima, penulisan modul. Penulisan modul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mulai menulis sesuai struktur yang telah ditentukan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku namun mudah dimengerti. Yang ketiga, menambahkan gambar, tabel, atau diagram pendukung. Tahap keenam, validasi dan revisi. Yang pertama, meminta penilaian dari ahli atau validator atau rekan sejawat untuk menguji kelayakan modul. Yang kedua, melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima. Yang ketiga, modul ajar siap dicetak dan digunakan. Yang terakhir yaitu manfaat modul ajar. Manfaat modul ajar yang pertama, bagi guru, memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran atau menjadi pedoman kerja yang jelas. Yang kedua, manfaat modul ajar bagi siswa yaitu memudahkan proses belajar, meningkatkan kemandirian dan memotivasi belajar. Yang ketiga, bagi sekolah, menjadi standar mutu pembelajaran agar terjadi keseragaman kualitas pengajaran.